untuk menjelaskan materi terkait dengan biaya dan resiko pendekatan database. Sebelum saya masuk ke sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silahkan. Malah tak rekor. Kalau tidak ada, nanti silahkan dicatat di chat ke saya. Nanti saya jawab sekalian atau langsung gitu ya. Jangan sampai menunggu-nunggu ya. Menunggu-nunggu apa? Menunggu nanti kalau sudah offline atau sudah luring. Nah, repot kan. Presentasinya atau filenya saya tampilkan ke layar. Nanti silahkan baca. Baik, di sini terdapat biaya dan resiko pendekatan database. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu penjelasannya ada di bawah semua, tinggal kalian baca. Nah, yang penting adalah kalian pahami. Ya, kalian pahami ketersinambungannya antara apa sih database itu kelebihannya, gitu kan? Dia lebihnya di mana? Kemudian apa saja yang didapatkan dari pendekatan database. Kemudian setelah pendekatan database itu dilaksanakan, gitu ya, dilaksanakan, kira-kira apa ada biaya dan resiko yang dibutuhkan untuk mewujudkan itu. Jadi nggak full, oh ternyata full flash kita pakai database, pendekatan database, dan itu pasti merupakan solusi dari semua masalah. Nggak, ternyata juga akan menimbulkan masalah. Gitu. Contoh di sini adalah biaya dan resiko pendekatan database. Coba saya jelaskan nomor ada 5 tadi ya, tertulis di sana. Kebutuhan personel khusus, kekompleksitasan, dan biaya instalasi serta pengelolaan, biaya konversi, kebutuhan untuk melakukan backup sama recovery, dan konflik organisasi. Apa saja itu? Kebutuhan personel khusus. Dalam pendekatan database, dia menuntut adanya perekrutan tenaga spesial baru. Perekrutan tenaga spesial baru dibutuhkan untuk ngapain? Untuk mengelola, membuat, memaintain dari database yang sudah ada. Dulu awal belum ada pendekatan database sehingga tidak ada yang namanya database administrator ya. Orang-orang dengan skill khusus yang khusus mengelola pengelolaan khusus mengelola database server gitu ya. Selain mengelola, mereka harus mendesain database server. Selain mendesain, mereka mengoptimalisasi database server. Kalau kalian perhatikan nanti kalau di sini belum tersebutkan, ini yang disebut sebagai database administrator. Nah, di sini ada satu presentasi dari Glint. Saya belum pernah visit ya Glint-nya ini ya. Tapi kurang lebih database administrator itu sudah cukup banyak yang mereview. Dan kalian juga bisa menjadi salah satu prospek lulusan yang menekuni bidang ini. Nah, tugas dan tanggung jawabnya sudah ada di sana ya. Nih, jadi dibutuhkan orang-orang yang memiliki skill ini, gitu ya. Kok suaranya ada feedback gitu ya. Nah, di dalam database administrator sendiri dia ada beberapa kategori, ada sistem, ada application, ya kan. Kemudian biasanya belakangnya DBA semacam ini, ya, DBA semacam. Jadi mereka ada di sini. Dan mereka itu kalau kalian mau perdalam lagi silahkan cek ke link yang ada ya, lowongan karir database itu nanti dia ada di situ. Iya Mbak Ayu suaranya masuk. Nah, di situ ada, kalau sudah kalian baca gitu, saya rasa kalian tentu akan mendapatkan bahwa di sana memenuhi kualifikasi seorang kualifikasi pendidikan. Artinya kalian saat mau menjadi seorang DBA, ceritanya itu kalian harus lulus dulu minimal D3 atau S1 di bidang yang sama. Baru setelah itu nanti kalian menggunakan sebuah jalur khusus untuk mendapatkan sertifikasi ya, untuk menyampaikan bahwa yes I am capable of doing that as a database administrator. Nah, yang di appoint sebagai orang yang menilai kita itu biasanya adalah lembaga sertifikasi profesi gitu ya. Di Indonesia LSP itu biasanya ada, sekarang sudah ada ya, dulu belum ada zaman saya. Maka mau nggak mau harus nyari yang dari luar negeri yang dimana standarnya mereka sudah ada. Nah, biasanya mereka menggunakan pendekatan atau pakai ini OWDB kayaknya. OWDB kalau nggak salah. Maaf ya salah. OWD database lah istilahnya. Oke. Oh, masih belum juga. Oracle Certified. Oke, Oracle Database nih, ada namanya certification
muncul ya di layar ya, ada educationoracle.com, kemudian di sana ada, nah ini ada namanya certification path. Di sana cukup banyak ya mengorientasikan seorang untuk bisa mendapatkan pekerjaan sebagai seorang database administrator yang bisa dikenal secara internasional. Dikenal itu artinya ya aku mau kerja di Dubai. Nah, kira-kira pendidikan kita undergraduate di Indonesia bisa nggak di approve di Dubai? Ya, karena sudah ada namanya kesepakatan antar negara. Pendidikan yang ada di Indonesia tentu ya diakui begitu ya di Dubai. Nah, sekarang kompetensinya itu untuk bisa menunjukkan bahwa Anda nih benar-benar bisa menjadi seorang database administrator apa? Ini tadi ya, lewat sertifikasi ini gitu. Ini salah satu aja, dan dia pakai pendekatan database administrator, pendekatannya MySQL, karena MySQL sendiri punya dia juga gitu kan. Nah, ini juga bisa nanti cek ke masing-masing ini ya, masing-masing apa kategoris ya. Nah, di MySQL itu apa saja nih? Nah, kalau MySQL khusus ya dia. Ada MySQL database administration, ada MySQL database certified MySQL 8.0 ya kan, MySQL dan sebagainya. Nah, kalau punyanya Microsoft, mana Microsoft ada namanya Microsoft Database Administrator Certification, punya sendiri dia. Kenapa kita mentarget yang kayak gini mas mbak? Maaf ini salah, Azure ya dia. Nah, kita mentarget seperti ini karena memang perusahaan-perusahaan besar menggunakan ini gitu. Nah, kalau perusahaan besar artinya mereka hanya butuh orangnya yang benar-benar certified dan benar-benar kompeten di situ. Masalah uang, nggak masalah gitu ya, nah perusahaan besar kan gitu. Tapi kalau nanti kalian mau kerja di perusahaan kecil atau bikin startup, ini kurang lebih tidak terlalu relevan dengan kalian. Bisa dipahami ya maksud saya ya. Jadi kaitannya dengan tenaga kerja baru ya, masalah-masalah itu ya, maka kalian bisa pahami bahwa di sana muncul nggak sih ini yang saya share ini, yang webnya ini Muncul, Pak. muncul ya, maaf ya, kadang Muncul, Pak. saya harus cek dulu. Baik, nah seperti itu ya. Jadi gambarannya adalah database administrator ya itu berguna, tapi kalau kalian untuk apa gitu ya, paham ya mas ya. Kemudian apa masalah berikutnya? Kita tuh punya banyak masalah saudara-saudara. Pelatihan perancangan dan implementasi database. Pelatihan, betul. Jadi untuk bisa mengupgrade knowledge itu ada namanya pelatihan. Lain dengan sertifikasi. Sertifikasi itu untuk menunjuk kemampuan bahwa saya itu bisa kayak gini. Oh ternyata Anda bisa seperti ini, berarti itu namanya sertifikasi. Kalau pelatihan lain, pelatihan itu adalah training, mentraining. Ada program baru yang nggak dipahami atau teknologi baru yang belum dipahami, itu dikasih training. Tujuannya training adalah dia nggak mencoba sendiri. Nyoba sendiri itu boleh ya, tapi waktunya banyak, lama gitu. Nah, butuh orang yang spesifik untuk membuat atau mengisi pelatihan tadi supaya knowledge yang dicari itu tidak terlalu lama untuk dikolek saat waktu yang dibutuhkan tadi. Kita bayar orang untuk belajar sebuah materi itu diajarkan kepada kita. Sehingga kita tidak perlu berpanjang lebar lagi dalam nyari-nyari sendiri gitu ya. Nah, itu pelatihan namanya. Pelatihan apa? Perancangan dan implementasi. Perancangan itu adalah membuat desain rancangannya database, kemudian mencoba mengimplementasikan rancangan itu dalam bentuk database yang real. Nah, ini perlu namanya pelatihan itu tidak hanya 1 tahun sekali, biasanya 1 tahun 2 kali. Atau periodically, tidak boleh dia hanya sekali udah dianggap berhasil. Tidak bisa. Itu masalah pelatihan. Kemudian penyediaan layanan administrasi database baru. Tentu ini ada namanya sistem informasi, atau dalam kampus itu biasanya ada sebuah unit yang melayani ini. Kalau enggak, ya enggak mungkin nanti siapa nih database servernya yang ngelola, orang lain dari luar. Bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau dibayar bulanan honorer, takutnya adalah orang-orang ini memegang kunci database yang ada di dalam sistem. Sehingga resikonya adalah orang ini pergi lari, database-nya nggak bisa dipakai, di lock ya kayak gitu. Jadi mau nggak mau ini harus bikin unit yang dikelola sendiri, dibayar orang untuk mengelola itu ya. Jadi pendekatan itu menuntut itu ya, kebutuhan personel khusus antara lain itu. Kemudian ada pengelolaan terhadap SDM baru, paham ya maksudnya. Jadi kalau misalkan sudah mengelola yang database itu, orang-orang yang mengelola database itu beda kebutuhan dengan orang-orang yang enggak gitu. Saat dia seorang contoh satpam ya, satpam tuh butuh pos satpam ya kan,
kemudian alat-alat keamanan. Nah, sedang orang IT yang SDM khusus kaitannya dengan database administrator, maka dia kebutuhannya lain. Kebutuhannya antara lain laptop, kemudian sebuah server untuk produksi, tentunya produksi ya, sebuah server untuk latihan, untuk deploy, testing dan lain sebagainya, training dan lain sebagainya. Jadi itu muncul masalah tersebut yang awalnya nggak ada. Yang kedua, kompleksitas dan biaya instalasi serta pengelolaan. Kalau yang namanya database, kalau cuma satu user itu mudah sekali, ya, mudah dan tidak kompleks. Tapi kalau sudah multi user, kalau di kampus mungkin mahasiswanya berapa sih? 1000, dosen berapa? 500, pegawai, ya kan? Jadi 1500, nggak terlalu susah gitu. Tapi kalau sudah naik lagi levelnya ke misalkan database kabupaten misal, berapa juta orang yang dikelola, ya, misalnya sistem informasi pengentasan kemiskinan di kabupaten mana gitu. Waduh, itu database-nya lumayan itu. Nah, itu multi user bersifat kompleks. Kok bisa multi user? Ya, karena user yang menggunakan database itu bisa dari unit-unit yang berbeda-beda dengan username, password yang berbeda, kewenangan yang berbeda, dan keamanan yang berbeda. Kemudian memerlukan biaya awal yang besar, tentu untuk membeli server, membeli database softwarenya, kemudian mendatangkan ini bandwidthnya, kabelnya, itu sangat-sangat besar uangnya. Jadi bukan sekali beli selesai enggak, tapi ini beberapa waktu ke depan akan beli besar, berapa M gitu, dipakai beberapa tahun. Dan itu sangat menghabiskan uang gitu. Dan kalau misalkan ada orang menginvestasikan di bidang IT salah, maka akan ada masalah besar nanti ke depan, rugi. Itu ya, kita lanjutkan. Memerlukan tenaga terlatih untuk memasang dan mengoperasikan. Itu baru kaitannya dengan bagaimana kita menginstal softwarenya dan hardwarenya. Ini butuh orang, bukan cuma SDM kita, tapi orang dari luar. Membutuhkan biaya tahunan untuk pemeliharaan, ya betul ya, annual. Kemudian menuntut biaya penyesuaian untuk hardware sama sarana komunikasi, ini kayak ISP, ya kan, kayak misalkan bayar kuota internet dan lain sebagainya, zaman dulu kayak gitu ya. Nah, sekarang sih itu sudah embedded dan itu keperluan. Misalkan dalam 1 tahun per bulan kampus itu koneksi internet bayar berapa? Misalkan bayar 15 juta. Berarti nanti per bulan bisa juga naik karena banyak ya, lebih banyak lagi, kuotanya lambat kalau misalkan tidak seperti itu. Kenapa? Lah servernya aja di host di kampus gitu kan. Nah, hardware gimana? Hardware juga sama, nanti menyesuaikan. Bisa jadi ada masalah, gitu. Listrik kampus sering naik turun, listrik di sebuah perusahaan nggak stabil, yang terjadi adalah hardware rusak gitu. Maka ada penyesuaian tadi, ganti, membackup, UPS-nya dimunculkan, PSU-nya rusak diganti, ya kan, servernya rusak diganti, dan sebagainya. Cukup banyak itu ya. Biaya konversi itu untuk apa? Bisa dipahami ya, konversi itu adalah dari yang awalnya adalah kertas tadi menjadi digital, atau yang awalnya digital formatnya Excel menjadi sebuah database SQL yang bisa dipahami oleh database server yang running sekarang. Bisa dipahami ya, jadi nggak melulu kertas ke elektronik, tapi bisa juga elektronik yang awalnya dia itu bentuknya lain, CSV atau Excel, XLS gitu ya, ke dalam bentuk yang database. Nah, itu butuh biaya konversi, gitu ya. Nah, ini banyak catatannya, tapi kurang lebih seperti itu ya poinnya ya. Bisa jadi sangat mahal. Kenapa? Karena pekerjaannya itu bertahun-tahun. Karena kerjaannya, jadi data itu kan dari dulu perusahaan muncul itu ada. Tapi untuk bisa mendigitalisasi itu tugasnya siapa sih? Tugasnya yang terakhir sekarang ini. Zaman 2000 misalnya, tahun 2000 ya. Tahun 2000 itu udah ada data mahasiswa. Data mahasiswa dalam bentuk apa? Itu akan dikonversi saat kita butuhkan itu dalam masuk ke dalam database server. Maka mau nggak mau itu harus dilakukan konversi pada beberapa tahun terakhir kita ini. Gitu. Tugasnya anak-anak IT yang sekarang. Zaman dulu enggak, nah, belum mengenal yang namanya dua dunia tadi, enggak mengenal yang namanya pendekatan database itu. Maka mau enggak mau itu harus dikonversi dan sangat mahal harganya. Kalau itu tidak diidentifikasi, bubar nanti, duitnya dari mana gitu kan. Terus membuat perencanaan, keuangan dan lain sebagainya, ternyata enggak diidentifikasi uangnya, bubar. Kebutuhan backup sama recovery. Jadi ada namanya kebutuhan untuk melakukan backup sama recovery. Backup recovery ini kenapa? Karena yang namanya hardware komputer itu tidak reliable 100% ya.
kadang tiba-tiba mogok itu di jalan, jadi servernya tuh entah kenapa nggak diapa-apain, mati, itu ada juga. Tapi ada juga yang nggak diapa-apain juga, nggak dianu juga nggak masalah. Tapi ada juga yang diotak-atik dan sebagainya, dioprek di ini dan sebagainya, malah bagus saja gitu, ada. Nah, kita nggak tahu, kita nggak ngerti, maka mau nggak mau kita harus backup istilahnya. Backup itu apa? Melakukan apa? Pencadangan istilahnya. Bisa dipahami ya, pencadangan, mencadangkan sesuatu. Kalian punya ceweknya nggak reliable, kok jadi ke situ pak? Ya maaf, cowoknya nggak reliable. Masa aku mau makan sekarang, yuk jemput, kita mau berangkat, nggak bisa mbak, saya lagi gini gini gini. Oh yaudah, ini nggak reliable artinya. Tapi kadang juga bisa, yuk 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 gitu. Nah, ini nggak reliable, maka kalian harus punya cadangan. Itu namanya backup ya. Backup itu cadang, mencadangkan. Nah, saat itu dibutuhkan, itu akan dilakukan proses recovery. Recovery itu ya kayak misalkan kalian setelah sakit gitu ya, nanti bangun lagi, itu sembuh kembali, pulih ya, itu pemulihan namanya. Recovery itu pemulihan, backup itu mencadangkan, recovery itu pemulihan. Tidak bisa recovery tanpa punya cadangan. Paham ya? Saya mau recovery nih, saya mau kembali ke bentuk semula nih, ke awal, tapi nggak punya cadangan, nggak bisa. Jadi mau nggak mau harus dilakukan dulu pencadangan pada titik yang aman, kemudian nanti setelah kalian ada crash dan lain sebagainya, recovery. Kayak di game tuh di checkpoint, nah seperti itu, atau di save manual ya, nanti habis itu di reload. Kayak gitulah gambarannya. Jadi perlu seperti itu, dan itu nggak muncul tiba-tiba, wah aku ngerti kapan harus backup, aku ngerti kapan harus recovery, nggak bisa. Dia harus ada pengalaman, harus pelatihan, harus ada instruksi dan sebagainya. Dan itu waktu-waktu tersebut harus dipelajari gitu ya, dipelajari. Kemudian ada prosedur yang apa, jelas dan saat melakukan backup dan recovery. Selain itu juga menuntut pengamanan. Perlu diingat ya, contoh kemarin itu e-learningnya upgrade. E-learning kalian yang sedang kalian pakai kemarin itu upgrade-nya kapan? Upgrade-nya itu adalah sewaktu ya kalian itu lagi semesteran itu selesai. Jadi semester 1 2 selesai, itu dilakukan upgrading sistem. Sebelum upgrading ada backup. Nah, setelah di-upgrade backup-nya dibalikin lagi data-datanya. Bayangkan kalau tidak dilakukan backup, yang terjadi adalah admin itu yang backup itu, melakukan recovery itu harus memasukkan satu persatu course gitu ya. Masing-masing user siapa dimasukkan ke situ. Padahal kalian tahu ya, namanya user ya, dosen itu berapa aja, mahasiswa berapa saja, dia enroll enlist ke dalam course berapa aja. Bayangkan, itu akan sangat-sangat menyita waktu dan gak akan selesai kerjaannya ya. Jadi itulah ada prosedur kaitannya dengan backup sama recovery yang jelas kapan diambil, dan itu harus bisa mengantisipasi masalah-masalah semacam itu, operasional. Ini orang-orang kayak gini nih spesial ya, orang-orang pengalaman, orang-orang punya skill dan sebagainya. Ada konflik. Kenapa? Konflik itu kadang terjadi gini, saya butuh misalkan data-data ini masuk, filenya ini. Tapi ada juga yang bilang, no, ini nggak perlu. Kayak gini ini nggak perlu yang namanya masuk ke situ. Nah, itu ketidaksetujuan satu orang dengan yang lain, itu akan menimbulkan yang disebut sebagai konflik. Ya, konflik. Dan konflik itu dimunculkan dari konsensus ya kan, termasuk kaitannya dengan pendefinisian data. Ini data mahasiswa yang dimasukin ke data mahasiswa pak. Oh, ada orang yang ngomong, pak kita butuh hobi di dalam data mahasiswa pak. Oh, kita butuh orang tua pak nanti. Oh, kalau udah ada orang tua berarti ada tabel orang tua pak. Orang tua tuh nanti isinya apa, filenya apa saja. Kayak gitu. Ini ada namanya kompleksitasnya, apa disebut sebagai konflik organisasi. Ownership sekarang yang punya database mahasiswa FTTI siapa? Nah, yang punya data apa, yang berhak mengelola itu siapa? Yang kalau rusak yang harus mengembalikan siapa? Itu konflik organisasi. Kodifikasi format data. Contoh misalkan ya, tanggal lahir dimulai dari tanggal dulu, bulan, habis itu tahun, atau kebalikannya. Itu aja. Misalkan jenis kelamin itu seperti apa? Enggak usah di kampus deh, di luar. Di Indonesia itu negara itu mengakui ada berapa agama. Nah, itu udah mulai itu. Ya, ada 5 agama, ada satu aliran kepercayaan, ada ini. Kemudian ada nih jenis kelamin, nggak cuma laki-laki perempuan pak, ada laki-laki juga yang nggak laki-laki, ya, perempuan nggak perempuan. Gitu. Nah, itu bisa diidentifikasi. Itu kalau nggak
siapkan dengan baik ya, kaitannya dengan perancangan, konflik itu akan menyebabkan permasalahan ke depan gitu ya. Menuntut komitmen nih, adanya komitmen ini. Kalau udah nggak komit itu pasti muncul. Kekurangan dokumen dari manajemen puncak dapat menimbulkan problem, betul sekali. Nah, selanjutnya adalah komponen dari lingkungan database. Kalian belum sampai sini ya, karena kalian belajarnya yang atas-atas tadi. Nah, ini saya lanjutkan saja, saya sampaikan dulu mungkin 2 atau 3 menit ke depan. Supaya nanti kita bisa jump in ke hal yang lebih praktis ya, supaya nanti kalian relate. Kalau enggak, apa sih Pak Nabi ngomong nggak jelas gitu kan. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan nggak yang kaitannya dengan kerugian dalam menggunakan pendekatan database? Silahkan. Itu jangan-jangan udah pada tidur semua nih ya. Jam makan siang, habis makan siang ya. Oh, ada yang chatting. Alhamdulillah ya Allah, ternyata chattingnya adalah belum ada Pak ya. Gitu ya kalian. Sesuai harapan saya. Saya udah semangat loh, ada yang tanya. Ternyata. Biasanya kalau nggak ada yang tanya, materinya tuh gampang dipahami atau boring, nggak menarik, nggak relate ya. Pak kalau nggak relate udah nggak ngedong Pak. Iya betul, udah nggak paham. Ya, kita bahas kaitannya dengan komponen lingkungan database. Ada namanya DBMS tuh ya. Anda perhatikan di tengah tuh namanya Database Management System. Di dalam Database Management System ada 2 penyimpanan yang terhubung dia. Ya, nggak bisa satu saja, ada 2. Yang satu repo kiri, repository. 2 itu database, itu yang akan menyimpan semua database-nya. Kalau definisinya nanti ada di repository-nya. Kayak nama database, kemudian field names, nama tabel itu ada di sini. Database-nya itu ada di sini. Kemudian user itu saat mau berhubungan dengan yang disebut sebagai DBMS, dia harus lewat UI atau user interface. User interface itu bisa banyak. Ya, bisa banyak. Nah, salah satu contohnya adalah ini. Di user interface ada yang disebut sebagai MySQL front gitu ya, MySQL front. MySQL front itu salah satu user interface yang sudah GUI itu graphical user interface yang bisa kita lihat begitu ya. Oke, bagus pertanyaannya. Nanti kita address ya. Nah, untuk bisa yang tadi itu apa kaitannya dengan pengguna berinteraksi dengan database? Biar manusianya itu gampang gitu. Dibutuhkan apa? Nah, ini salah satunya ya Mas Mbak ya, tak munculkan di depan. Namanya PHP My Admin. PHP My Admin ini bisa salah satu graphical user interface yang bisa kita gunakan untuk mengelola database. Contoh misalkan aku punya database toko, saya klik ya, tabelnya apa saja 5 di sana. Kelihatan nggak sih Mas Mbak? Nah, ini user interface itu sudah graphical, artinya saya klik-klik aja udah beres gitu. Di tabel barang tuh apa saja isinya, di kasir tuh apa saja isinya ya gitu. Itu namanya graphical user interface. Saat saya mau bikin tabel, tambah tabel gitu ya, saya mau bikin tambahan tabel, saya tinggal ngapain, ya udah tambah aja atau insert tabel atau insert data di tabel apa. Enak banget, ini kerjaannya selesai masalah ya gitu. Ini graphical user interface. Nah, ada juga yang tidak menggunakan ini Mas Mbak ya. Ada namanya console. Di WAM server misalkan kalian install di komputer masing-masing, besok ya saya kasih instruksinya. Nah, ini WAM console ini MySQL server ini. Nah, di sini kalian bisa tak share dulu ya. Bentar, tunggu bentar. Bentar ya, saya matikan layar komputer saya. Bentar. Nah,
Di sini kalian bisa lihat adanya yang disebut sebagai konsol. Konsol ini nggak graphical user interface, ini text based ini. Jadi pas kalian mau lihat database-nya apa saja yang ada di database saya, ya kalian harus pakai perintah. Apa saja database-nya di sana sama gitu. Cuma interaksi kita beda gitu, yang satu pakai keyboard ngetik-ngetik, yang satu pakai graphical user interface ya. Misalkan di sini use toko, nah di sini show tables misalkan, kita mau nggak mau harus ngetik dulu untuk bisa munculin yang disebut sebagai hasil yang kita mau tadi. Itu ya gambarannya ya, bisa dipahami ya sampai sini. Baik, saya stop share. Nah, untuk bagian tadi saya lanjutkan bentar, nanti terus saya jawab pertanyaan. Oke, di situ ada selain ada application program, ada user interface, ada case tools. Nah, ini saya jelaskan dua macam ini ya. Nah, di sini sebenarnya sudah ada nih Mas Mbak ya, ada namanya penjelasannya ya, nggak apa-apa. Tapi ini saya coba sampaikan dulu. Application program itu aplikasi program yang misalkan kalian mau key in ya, key in Pordik itu kan kalian ke pordik.stimikayani atau apa FTTI Unjaya CD misalnya. Nah di sana itu application programnya itu berbasis web, itu di situ, itu namanya application program, itu namanya application program. Oke. Kemudian ada case tool itu untuk membantu kalian dalam berinteraksi dengan database. Nah ini mohon maaf karena waktunya sudah habis ya, tinggal 1 menit. Coba deh nanti kalian gabung kembali ke sesi kedua. Mohon maaf ya, nanti saya persilakan gabung kembali untuk saya jawab tadi pertanyaan. Ini tuh untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau nanti mati sendiri. Kita nanti gabung lagi, tak kasih share-sharean linknya yang kedua. Baik, itu. See ya.